Okay, I would like to test the speaker. Did you hear my voice clearly right now? Clearly. Okay, all right. Thank you. Wait, actually, Miss Judith already sent the message to Professor Dato Narsir to join with our Zoom today, this morning especially. But I don't know, maybe he has some trouble, maybe, yeah. So we will waiting for that. But while we waiting, I would like to give you some opening, yeah, for us to learn about organizational behavior. So I would like to share the PowerPoint. Wait a minute. Okay, wait. Bentar. Okay, before that, I would like to ask you, kalian gimana? Kemarin seminggu pertama sudah kuliah dengan beberapa dosen yang lain ya, yang mungkin sudah luring, apakah berjalan dengan lancar sistem dari 50-50 ini? Gimana Mbak Putri, bisa diceritakan sebentar? Karena kan nanti kita juga akan melakukan hal yang sama ya. Apakah lancar ketika kalian melaksanakan sistem luring daring gini 50-50? Siapa yang mau cerita? Karena saya belum memulai kelas 50-50 ya, karena masih dalam tugas magang ini. Saya, Mam. Gimana? Kalau menurut saya untuk yang daring itu terkendalanya jadi suara dosennya itu tidak terdengar jelas. Jadi seperti gerambiang gitu loh, apa yang disampaikan tidak bisa semua masuk gitu. Tapi ada satu dosen kemarin yang menggunakan mikrofon kalau nggak salah. Jadi kita bisa mendengar suaranya itu dengan jelas. Otomatis kalau daring dan luring kan dosennya tidak memperhatikan yang daring. Dia bisa memantau langsung yang luring, tapi yang daring kan tidak terpantau. Jadi mungkin itu, Mam. Oke, berarti memang harus sayangnya ya sayangnya mikrofon itu tidak disediakan dari kampus ya, dari fakultas ya, jadi harus modal dewe gitu ceritanya. Oke. Alright, thank you for your information. Yeah, so this is good for me to make a preparation for the next week if we do the hybrid learning. But because we still have 8 meeting with visiting professor and it use Zoom link, I will give you some option. Yeah, first we can do all of the meeting on Zoom. Yeah, we thought we will have to attend the campus, or a half of you meeting on the campus and we open together Zoom at the campus. Jadi besok kalau sudah saya selesai magang kan berarti saya tetap harus mengajar. Ada opsi yang saya tawarkan, yaitu kalian nanti masuk setengah-setengah setengah di kampus, setengah di luar ya. Atau kalian semuanya nggak usah di kampus, maksudnya toh kita masih pakai Zoom gitu ya. Cuman kalau kalian mau di kampus nggak apa-apa, menggunakan fasilitas di sana, pakai internetnya sana nggak apa-apa. Good morning. Morning. Sorry, I just get joining. Good morning, everybody. Good morning. This is Good Mr. morning. Oh, all right. We already have Professor Dr. Nasir and also Miss Judith in our class. Yeah. Sorry, Professor Dato, would you mind to open the camera, or maybe you can put another background of your Zoom because we cannot see your face. Finally we have a professor.
who joined with our class for 8 meeting later. Okay, before that, I would like to give the time to Miss Judith, yeah, because Miss Judith is the person who arranged all the program about visiting professor. So please have friend, open your camera, so we will start our class for organizational behavior. All right, Miss Judith, please. Hello? Okay. All right, Professor Datuk Nasir. Can you hear my voice? Yes, we can hear your voice very clear, but we cannot see your face because I think the virtual background is not matched with the Zoom. Yeah, yeah. But we hear your voice clear. You don't see my face, huh? No. Maybe you can change the virtual background, or maybe you just change without virtual background. Never mind. We will try later. Because of we have a short of time. How long my lecture already? My lecture for today. All right, you have a time until 12:30. Until 12:30. 12:30, yeah. Okay. Yeah. Okay. I would make you as a co-host, so maybe you can share the PowerPoint if you have. But before that, I would like to introduce you to the student. I would like to share the curriculum vitae of Professor Datuk Nasir. Yeah. Okay. All right, student. This is Mr. Professor Datuk Nasir, who will accompany us for 8 meetings. Yeah, we have a special study program, and also we have a special subject for organizational behavior. So the summary about Mr. Professor Datuk Nasir is a highly analytical and detail-oriented business management professor and academic leader with significant experience in academic administration, academic growth, and student development across several high-profile universities. Demonstrated aptitude for the developing and implementing a strategic vision for future academic success, yeah, and then patience for advocate for the introduction of organizational performance using quality culture, improvement and using sophisticated statistical method and data analysis tool to achieve organization objective. So you can see here the name, the complete name is Muhammad Nasir bin Haji Saludin Datuk, Dr. Haji. Yeah. And the current position is to be a professor and director of corporate and marketing, ahli Majelis Tindakan Ekonomi Negeri Melaka since April 2020, and there's an organization to be execute duty and function of Vice Chancellor, former acting Vice Chancellor. And later you can contact him to the email if you have any question about the subject. And this is the research interest of the Professor Datuk Nasir: statistical computing, statistical process control, survey research, research methods for PhD, MBA, and undergraduate students, data science and analytics, relationship building, data strategy, staff training and leadership, academic research, e-learning, e-commerce, e-service, e-government, IT usage in business, IT usage in management, management and business-related areas such as performance management, cross-culture management, training and development, multinational cooperating management, organization behavior, international business, economic issue, contemporary business issue, human resource research, organizational development and change, human resource management, strategic management, organizational communication, educational management, defense resource management, quality management, performance management, balance, sorted, and key performance indicator. And there's still a lot of teaching interest. Later, I would like to share this curriculum vitae to you, students, so you will know more close with Professor Datuk Nasir. Okay,
Okay. Before that, I would like to introduce myself, Professor Dato Nasir. I'm Kusnu Syarifadia Kusuma, and I'm a lecturer in Office Administration Study Program, and I'm teaching the organizational behavior, and I'm so happy and proud to be here and to get you here to give the excitement subject about organizational behavior. So, Professor Dato Nasir, I would like to give time for you to give our lesson, please. Okay, thank you to the my friend Miss Kusnu. Entertain student before I get enter this class. Good morning, Assalamualaikum, everybody, beloved student. How are you, everybody? I am Kuala Lumpur in Mid Valley. I now with the Meritus University. This is shipping, focus on shipping university, shipping business. I'm here today. This is a first day to me. I appointed as the visiting professor for the this university. Currently, I appointed at 4 university as professors. I don't know. This is a chance to me to share my experience and knowledge. Okay. This is jurusan pendidikan administrasi. You don't worry. We can blend the class in bahasa Indonesia and bahasa Inggris. For your info, don't worry about me. I also aslinya from Indonesia. Wow, that's really cool. Aslinya Indonesia. Tengok hidung saya, hidung Kusnu lebih kurang lah. Nenek saya daripada Semarang. Oh, me too. Orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa. Dia kemudian datuk saya dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Indonesia. Jadi aslinya sana. Dan anak saya 2 orang saya hantar belajar kedoktoran di Indonesia. Seorang di Universitas Gadjah Mada di Jakarta dan seorang di USU, Universitas Utara Sumatera Utara di Medan. Dua-duanya sudah menjadi dokter pakar sekarang. Maknanya sistem pendidikan, kualiti pendidikan Indonesia terbaik. Terbaik, tidak disangkal lagi. Jadi tak ada beda lah kita Malaysia dan Indonesia. Jadi saya lihat di screen sekarang banyak cewek saja, cowok enggak ada ya. Cowok enggak ada. Sedikit. Ada berapa pelajar lelaki? Ada berapa ya Mas Nandika di kelas Mas Nandika yang laki-laki? Ada ini Muhammad Dafi apa ini Muhammad. Paling cuma 5 sampai 6 ya Mas Nandika ya. Ini apa? Mok Zidane. Wah, ini pemain bola ini. Zidane. Kemudian siapa ini? Monica ni macam lelaki rambut pendek tapi ini Yuda Aditya. Hai Yuda. Hai. Ada seorang sebelah Yuda ini Fauzi Akbar. Minta maaf ya saya suka usik ni Syafiq Rafiq pelajar apa ni cowok ini. Kenapa? Sebab kita ini masih lagi golongan minoriti di universitas. Iya. Dominannya didominasi oleh cewek-cewek semua. Mereka berjaya sebab mereka sabar, disiplin, yang itu ada pada mereka ya. Okey. Saya cuba upload dulu ya. Semarang, it's really interesting karena saya juga aslinya Semarang, Prof. Dato. Iya. Iya.
Kita tunggu dulu ya teman-teman. So don't worry if you cannot speak in English and you have any question, kalian bisa nanti bertanya pakai bahasa Indonesia. Ternyata Profesor Dato Nasir ini aslinya juga wong Jawa ya, orang Semarang. Terus tadi ada juga darah dari Sumatera ya tadi ya. Wah, ini menarik sekali. Bahkan putra-putrinya juga sekolah di Indonesia. Ya, oke. Indonesia Silakan. bagus. Indonesia bagus. Alhamdulillah. Saya banyak, ramai masa saya jadi dosen di S3 di beberapa universiti, di Universiti Kebangsaan, di Universiti Selangor. Ramai pelajar-pelajar saya di bawah pimpinan saya sudah jadi orang besar sekarang di Indonesia. Ya. Lebih 100 orang yang sudah lepaslah, sudah berjaya ya. Itu peringkat S3, ini S1 ini S1. Okey, kalian nampak semua itu yang chapter 1 tu nampak ya? Ya, nampak, sudah terlihat. Sudah nampak ya. Okey, essential of organizational behavior. Essential. Bila cakap essential itu ini adalah satu keperluan yang sudah semestinya di dalam tingkah laku organisasi ataupun perilaku organisasi. Jadi kalau tidak biasa dengan bahasa saya nanti kena biasakan. Dalam bahasa Inggeris organizational behavior, tetapi dalam bahasa kita adalah tingkah laku organisasi. Dalam bahasa Melayu, mungkin di dalam Indonesia, perilaku organisasi ya. Okay. Welcome to the world of OB. Welcome to the world of OB ya. OB. Ini buku yang saya guna sekarang lah. Ya. Kita mula dengan matlamat pembelajaran yang harus dicapai dalam chapter ini ya. After studying this chapter, you should be able. Di akhir chapter ini, Anda seharusnya bisa define organizational behavior. Boleh memberikan definisi apa itu organizational behavior atau short formnya OB. Ya. Yang kedua, di akhir kelas ini nanti, you'll be able to show the value of systematic study of OB. Bagaimana kita belajar OB ini secara sistematik. Yang ketiga, di akhir kelas ini juga, Anda akan bisa identify major behavioral science discipline that contribute to the OB. Apakah disiplin sains tingkah laku yang menyumbang ke arah OB. Jadi OB ini tidak stand alone, dia tidak berdiri satu. Dia ada gabungan dari berbagai disiplin. Itu mesti dihayatilah. Dia tidak berdiri sendiri, tidak. Dia tidak macam ilmu matematika. Ilmu matematika, statistika, dia berdiri sendiri. Matematika is matematika. Tapi ada cabang-cabangnya. Dan statistik di bawah matematika. Saya dulu 30 tahun mengajar matematika dan statistika, matematik dan statistik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, yang ketiga, at the end of these chapters, student we be able to demonstrate why few absolute apply to OB. Kenapa? Dia akan demonstrasi kenapa perlu menggunakan OB. Yang kelima, objektif pembelajaran yang kelima, di akhir pengajian nanti pelajar akan bisa identify manager challenge. What is cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengurus dan opportunity in applying OB concept dan peluang-peluang untuk menggunakan konsep-konsep OB ini. Dan yang terakhir, last but not least, is at the end of this class, this chapter,
student be able to compare 3 level of analysis in the text OB model. Yang ini kita akan pelajari. Setakat ini boleh ikut tak? Bisa ikut? Mau respon? Bisa ikut? Laju ke? Perlahan ke? Pelajar? Cuba respon Prof. satu orang dua. Bisa, Prof. Bisa ya? Bisa. Bisa. Alhamdulillah bisa. Oke. Bisa. Bisa, oke. Management and organizational behavior. Pengurusan dan perilaku organisasi. Ya. A good people skill are important. Maknanya orang yang mempunyai kemahiran yang tinggi ini amat penting kepada organisasi. For example, good places to work have superior financial performance. Number 2, secondly, is developing managers. Interpersonal skill have attraction and keep high performance employee. Jadi mereka yang pakar dalam interpersonal skill ini akan disimpan di dalam organisasi, ya, sebab banyak masalah-masalah dalam tingkah laku organisasi adalah masalah kemahiran interpersonal skill. Tidak boleh bekerjasama, kemudian ada masalah dengan orang lain, itu antara interpersonal skill, kemahiran antara perorangan, interpersonal skill. Yang satu lagi itu adalah intrapersonal skill. Dia ada masalah hubungan di dalam dirinya sendiri. Itu intra. Intra adalah inter itu di antara perorangan, antara kita dengan orang lain. Misalnya, I'm okay, you not okay. Itu masalahnya kita okay, kita anggap orang lain tidak okay. Itu ada masalah kesihatan mental itu. Dia saja okay, orang lain tidak okay. Dia sepatutnya I'm okay, you okay. Jadi ada persamaan. Ya. Jadi ramai sekarang ni selepas COVID-19, orang ada masalah jiwa, masalah kemurungan, masalah jiwa, hilang pekerjaan, hilang harta, hilang saudara mara, jadi ada masalah. Jadi mungkin gangguan kepada interpersonal skill. Dan yang ketiga, good people skill are important too. There is a strong association. There is strong association between the quality of workplace relationship and employee job satisfaction, stress and turnover. Association masuk di sini adalah perkaitan, relationship, association, relationship, association. Itu menunjukkan perkaitan ataupun efek, impact, itu pun perkaitan. Kesan ataupun apa itu association itu satu benda yang sama. Jadi kalau strong association, perkaitan yang kuat di antara quality workplace, quality persekitaran kerja, workplace ini persekitaran kerja, dan juga employee job satisfaction, kepuasan kerja pekerja, employee job satisfaction, stres, tekanan, turnover ni pusing ganti, maknanya dia berhenti daripada tempat dia bekerja sekarang. Dia berhenti sebab apa? Mungkin tidak ada poor job satisfaction, kurang kepuasan kerja, ataupun banyak stres. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan orang berhenti kerja. Kurang gaji pun boleh orang berhenti kerja. Ya? Turnover ni pusing ganti. Jadi bermula daripada niat. Niat ni dalam bahasa Inggeris intention. Niat berhenti kerja. Intention to quit from the job. Itu ya. Itu ada masalah juga itu. Itu masalah biasanya orang buat kajian di dalam tingkah laku, perilaku organisasi, ya. Kenapa orang berhenti kerja? Diberi gaji banyak, diberi pangkat besar, tetapi masih berhenti kerja.
Kenapa? Itu dikaji, ada sebab-sebabnya. Ya. Yang keempat, number 4 is increasing OB principle, peningkatan prinsip tingkah laku organisasi can foster social responsibility awareness, boleh mempercepatkan kesedaran tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial. This empat why the good people skill are important. Good people skill. Yeah. And then we go to the field of organizational behavior. Organizational behavior study the influence that individual ni orang individu lah, orang perorangan, orang perseorangan, groups, kumpulan, and structure have on behavior within the organization. Jadi bila seorang, tingkah lakunya berbeza. Bila berkumpulan, tingkah lakunya berbeza lagi. Tapi apabila satu kumpulan besar, lagi berbeza. Lagi berbeza. Sebab itu kita ada peraturan di organisasi. Kenapa? Untuk mengawal tingkah laku individu di dalam organisasi. Ya, kita tidak boleh melanggar etika kerja yang disabitkan dengan misconduct. Misconduct ini maknanya melanggar tingkah laku atau peraturan di pejabat. Misconduct. Kita kena betul-betul in good conduct. Good conduct maknanya ikut peraturan di tempat organisasi kita bekerja. Okay. Its chief goal is apply that knowledge toward improving organization effectiveness. Jadi semuanya ini adalah untuk meningkatkan kecekapan. Kecekapan is efficiency, yang ini keberkesanan. Effectiveness is keberkesanan. Keberkesanan organisasi. Apa yang berkesan? Maknanya dia ada kaitan dengan prestasi organisasi. Organisasi mendapat imej yang baik, mendapat untung yang banyak, itu yang katakan kecekapan. Jadi focal point ataupun poin utama yang perlu yang akan ditekankan di dalam OB ini atau organizational behavior adalah yang pertama adalah motivasi, motivasi daya gerak dalaman untuk bekerja, motivasi. Macam anda sekarang ni bermotivasi untuk menyelesaikan S1. Motivasi enggak? Ada motivasi enggak? Ada kan? Ada. Saya dulu pun mungkin anda ni dari golongan atasan, orang berada. Saya dulu berasal dari orang kampung. Orang kampung sebab datuk nenek semua datang merantau dari Indonesia. Kita orang susah datang di Malaysia. Kerja mengusahakan tanah orang lain. Tanah orang lain, bukan tanah hak milik keluarga sendiri. Jadi kita ada motivasi untuk belajar sebaiknya, setingginya, untuk merubah status keluarga kita daripada pendatang yang miskin akhirnya menjadi yang berjaya. Itu motivasi ya. Itu motivasi saya untuk belajar. Jadi motivasi dalam organisasi lain, motivasi bagaimana dia datang kerja pagi-pagi tanpa disuruh, tetapi dia memberikan komitmen yang baik kepada pekerjaan dia. Dia datang awal, dia bersedia awal dan melakukan kerja dengan cepat dan berkesan. Itu motivasi. Apa yang memotivasikan dia? Kemungkinan sebab dia punya supervisor, ketua atasannya baik, rakan sekerjanya baik, kaki tangan di bawahnya, subordinate-nya baik, dan budaya kerja di tempatnya baik. Itu antara faktor-faktor yang
mempengaruhi, dia mempunyai motivasi yang tinggi. Ya. Jadi kamu belajar di universitas ini sebab apa? Sebab dosennya baik. Kemudian penghargaan, pengiktirafan pihak jabatan, organisasi terhadap graduan universiti ini baik. Dosen baik, kawan baik. Itu motivasi antaranya. Ya. Focal point yang kedua iaitu leader behavior and power. In organization, kita semestinya ada leader. Kita ada ketua. Kita ada ketua. Leadership. Ada leader, ada follower. Dan leader ini, leader behavior ini mestilah memimpin. Dia bukan jadi leader, tapi dia tak boleh memimpin. Ada berbagai-bagai corak kepimpinan yang mereka akan gunakan. Sama ada transformational leadership, transactional leadership, kemudian human relation leadership, fair, laissez-faire leadership, democratic leadership, autocratic leadership. Ada 500 style ataupun gaya kepimpinan ini. Kesemuanya melibatkan kuasa, power. Setiap ketua ini dibekalkan dengan kuasa. Ya. Sebab apa orang takut dengan ketua? Sebab dia ada kuasa. Sebab apa orang ikut ketua? Sebab dia ada kuasa. Jadi kuasa ini adalah kuasa legitimate. Maknanya kuasa yang diperuntukkan kepada perjabatan mereka. Jadi dia dibekalkan dengan undang-undang itu. Jadi tidak ada orang yang boleh ingkar. Dia mesti ikut arahan ketua. Ya. Okey, yang ketiga adalah interpersonal communication. As I said earlier, is interpersonal communication interperorangan antara orang lain dengan kita, dengan orang sekeliling. Yang keempat, group structure and process. Struktur kumpulan. Yang dikatakan kumpulan ini adalah terdiri daripada lebih daripada 2 orang. Kalau seorang itu individu, 2 orang dah dikira grup, small group. Kita kerja dalam berkumpulan sekarang. Macam mana proses kumpulan itu dibentuk? Berdasarkan kepada tugas yang sama, berdasarkan kepada special task, tugas yang di-assignkan, diberikan, ataupun grup dalam bentuk maya. Sekarang ini kita boleh bentuk grup dalam bentuk maya. Ya? Saya berada di Kuala Lumpur, Anda berada di Yogyakarta ataupun Jakarta ataupun di Medan ataupun di Solo ataupun di Bali. Jadi kita berkomunikasi di dalam satu kumpulan. Ya, ini kita katakan kumpulan maya. Kumpulan maya. Ya. Dia ada proses-prosesnya, ya, proses-prosesnya. Dia mesti ada kebersamaan, ciri-ciri kebersamaan, objektifnya sama, ya, gitu. Dan akan bubar apabila komplit dia punya tugasan, dia akan bubar. Yang kelima adalah attitude development and perception. Pembangunan sikap dan persepsi ini banyak berlaku di dalam organisasi. Persepsi, kita takut dengan persepsi orang. Nanti kita pakai baju baru, orang kata kita ni berlagak. Kita pakai kereta baru pun berlagak. Kita mau menunjuk. Kita pakai makeup baru pun orang kata kita menunjuk. Ini persepsi orang. Persepsi ini berbeza-beza di antara seorang dengan seorang yang lain. Jadi kita kena urus persepsi ini. Persepsi ini kita kena urus. Kalau kita tak urus persepsi ini, kita akan dilanda masalah. Tapi kalau kita ikut persepsi orang pun kita akan susah. Saya tidak boleh bikin begini, nanti apa kata orang. Saya tidak boleh buat begitu, nanti orang marah. Jadi kita ini dikawal oleh persepsi. Patut harus dielakkan. Dielakkan. Kita dikawal oleh persepsi. Kita adalah diri kita sendiri. Itu bagus. Ya, jangan kita menghukum
diri kita dengan menggunakan persepsi orang lain. Jadi sikap, pembangunan sikap. Sikap ni biasanya boleh dibangunkan, boleh dibentuk. Kemudian yang keenam adalah change process, change processes, proses perubahan. Biasanya ini ada kaitan dengan change management, pengurusan perubahan. Biasanya kita sukar untuk berubah apabila ada sesuatu yang baru diperkenalkan kepada kita. Kenapa? Sebab kita sudah biasa dengan cara yang lama, sistem yang lama. Sebab itu kita anggap perubahan yang mendatang itu sebagai satu ancaman, boleh mengancam kita, dan berkeselesaan jadi tidak selesa. Ini antaranya focal point dalam OB, dan yang ketujuh adalah conflict and negotiation. Konflik ini adalah pertelingkahan pun kita kata konflik. Ada negotiation, perundingan. Bagaimana kita berunding? Ini kalau kita lihat dibagikan dalam beberapa disiplin, seperti conflict management, negotiation in business, negotiation management, itu juga antaranya. Yang ke-8 adalah work design, rangka kerja. Jadi ada 8 yang disenaraikan ini, dan disenaraikan ini harus kita tumpukan di dalam OB. Okay. Kemudian kita lihat effective versus successful managerial activity. Efektif, keberkesanan melawan aktiviti pengurusan yang berjaya. Efektif lain, yang berjaya lain. Number 1 is traditional management. Normally in traditional management we got the decision making, planning, controlling, budgeting, staffing. Itu traditional. Kemudian yang kedua adalah communication. This is exchanging routine information and processing paperwork. Communicate. Dalam organisasi kita ada organizational communication. Komunikasi dalam organisasi. Dalam organisasi ada komunikasi interpersonal, tetapi ada juga komunikasi organizational. Bagaimana kita berhubung dengan orang atasan? Pakai memo, pakai telefon, dalam mesyuarat, meeting, dalam taklimat. Itu antara bagaimana pertukaran rutin informasi ini. Kalau dalam rapat, misalnya kita ada paperwork, rapat mesyuarat, meeting kan? Betul, rapat itu adalah mesyuarat. Betul, Pak. Itu maknanya betul lah apa saya cakap. Rapat, ada rapat ordinary. Okey. Kemudian yang ketiga adalah human resource management. Pengurusan sumber manusia dalam bahasa Malaysia. Dalam bahasa Indonesia, pengurusan daya sumber manusia. Betul? Pengurusan daya sumber manusia. Betul kan? Betul, Andre, betul Andre? Siti Ngainiah, betul? Betul, Pak. Pengurusan sumber daya manusia. Ini yang saya belajar daripada pelajar-pelajar saya masa S2, S3 mereka. Ada seorang tu dah dapat profesor di Universiti Gajah Mada, Profesor Dr. Rika Fatimah Panjaitan. Dia masa buat S3, S2 sama saya lah. Masa buat S2 itu dia tidak kahwin lagi. Kemudian masa S3 tak kahwin lagi. Bila habis S3 dia kahwin. Kahwin dengan pelajar PhD Engineering dari Indonesia juga. Di dalam human resource management ada berbagai bidang lain, seperti motivating, bagaimana untuk memotivasikan orang lain, dan disciplining, maknanya bagaimana untuk mendisiplinkan kaki tangan atau anggota, managing conflict, staffing and training. Jadi staffing ni bagaimana untuk hire people, bagaimana untuk promote people,
Bagaimana untuk disciplinary action, berhentikan orang, bagaimana, dan training. Training itu salah satu keperluan, apa Indonesia kata kebutuhan dalam organisasi. Training ini dibuat hasil daripada jurang prestasi. Jurang prestasi pekerja dengan matlamat atau KPI yang patut dicapai. Dia tidak cukup. Jadi perlu ada training semasa untuk mengatasi masalah jurang itu. Yang keempat adalah networking. Networking, melalui socializing. Dia ada majlis sosial, badan, dia ada coffee club, dia ada kelab-kelab sukan, kelab-kelab wellness, politicking, ada politicking di dalam office. Tidak suka sianu, tidak suka sianu ini, itulah. Dan interacting with outsiders. How to interact with outsiders? Tidak semua masalah boleh di share ataupun diberitahu orang luar. Itu kena hati-hati, ya. And then next, completing intuition with systematic study. What is intuition? Intuition is gut feeling. Gut feeling, rasa di dalam diri kita, rasa hati kita. Gut feeling, intuition. Yang ini ada kekuatan diri sendirilah dalam gut feeling, intuition. Dia punya dia punya rasa dalam hati ini masing-masing berbeza. Dia tidak diucapkan, tetapi dia ada insting, macam insting, perasaan di dalam hati dia. Ini ada kaitan dengan OB. And then systematic study improve ability to accurately predict behavior. Ada kajian-kajian yang sistematik yang menambah baik kebolehan untuk meramalkan tingkah laku. Assume behavior is not random. Jadi jangan anggap sesuatu tingkah laku itu sama dengan yang lain. Dia mesti random. No random ini samalah. Dia tidak sama. Dia tidak sama. Random ini. Fundamental consistency underlying behavior. Jadi mesti ada satu benda yang mengawal tingkah laku. This can be identified and modified, reflect individual differences. Kita kena iktiraf tentang kita antara individu ini berbeza. Kita diversify, berbeza. Di dalam perbezaan ada persamaan. Jadi titik persamaan itu yang kita besarkan, kita cari. Bukan titik perbezaan. It's not differences yang kita cari. Differences itu boleh membantu kekurangan orang lain. Bukan differences itu untuk membanggakan orang lain. Tidak. Dia ada satu kelebihan, beneficial to the helping other people yang kurang. And then systematic study. Biasanya dalam systematic study ini kita akan memeriksa perhubungan variable antara satu variable dengan variable yang lain. Variable ini boleh ubah. Misalnya, apakah faktor yang menyumbang kepada berhenti kerja? Ataupun apakah faktor yang menyumbang kepada niat berhenti kerja? Apakah faktor yang menyumbang kepada kepuasan kerja? Ataupun faktor yang menyumbang kepada stres? Itu ya. Jadi dia ada berkaitan faktor-faktor itu dengan dependent variable
yang tadi sama ada job satisfaction, niat berhenti kerja, itu ya, stress itu adalah dependent variable ataupun boleh ubah bergantung. And then systematic study also attempt to attribute causes and effect. Penyebab, causes ini penyebab. Yang kedua adalah efek, kesan. Efek ini boleh kita katakan causes dan efek itu adalah satu bentuk association, adalah bentuk satu relationship ataupun perkaitan. Jadi kajian-kajian ini banyak dibuat dalam bentuk ini, dalam OB. Basis conclusion on scientific evidence. Jadi dia membuatkan keputusan berdasarkan kepada bukti-bukti saintifik. Bila ada kajian-kajian ini, ada soal selidiknya, divalidasi soalan selidiknya, ada validity, kesahan, kesahan dalaman, luaran. Jadi boleh dikatakan menurut kajian yang saintifik. Di mana data is gathered under control condition. Data itu dikawal dalam keadaan tertentu. Data is measure and interpret in reasonably rigorous manner. Data itu diukur dan diterjemahkan di dalam cara-cara yang tertentu, bukan semena-mena. Okay. And then next, evidence-based management. This evidence-based management bases decision on the best available scientific evidence. Jadi biasanya evidence ini kita ingat complement systematic study. Dia ada support, disokong kajian yang terbaru menyokong kajian-kajian yang lama. Itu kita kata complement, melengkapkan systematic study. The next is focus, forces manager to become more scientific in their thinking. Menekankan kepada pengurus-pengurus menjadi lebih kepada pemikiran saintifik, bukan berdasarkan kepada rujukan orang, bukan pada pendapat orang. Dia berdasarkan pada fact and figure, berdasarkan pada kajian, berdasarkan kepada analisis yang kuantitatif ataupun kualitatif, kualitatif ataupun kuantitatif. Big data, this is one of discipline now, major in big data. What is big data? This is extensive use of statistical compilation analysis. Kita ada data besar, kita cerap dia dan kita buat analisis untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu di dalam organisasi ataupun dalam masyarakat. Di mana identify persistent and predictive statistics. Ini dia punya kaedah, dia identify persistent and predictive statistics, create targeted marketing strategy. And then menggunakan ataupun using big data for managerial practices. For managerial practices, kita tidak lari daripada memberi definisi objektif pengurusan itu. Develop theories of casualty. That's the theory to see which employee activity are relevant to the objective. Data-data. Jadi kita gunakan teori juga, supporting theory ataupun major theory ataupun minor theory di dalam kajian-kajian big data. This is contributing discipline of to OB field in contributing. This is micro to the individual, then going to macro. Makro maknanya besar, grup organisasi. Grup organisasi. Jadi kita lihat sini ini di sebelah kanan ini dia punya segitiga ni, kita kata piramid ini
Bermula dengan anthropology. What is anthropology? Anthropology adalah kajian terhadap manusia. Anthropology. Indonesia dulu banyak kajian-kajian antropologi, kajian-kajian kemanusiaan. Ada yang mengkaji manusia-manusia terawal, manusia yang minoriti di seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah sosiologi. Sosiologi ini mengkaji tentang kemasyarakatan, ilmu kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga adalah psikologi sosial, social psychology. Dan terakhir di piramid yang teratas adalah psikologi. Jadi keempat bidang ini contributing discipline to the OB. Dia akan menyumbang kepada bidang organizational behavior, perilaku organisasi. Bidang. Jadi bidang OB ini tidak sendirian. Dia ada cabang-cabang bidang yang lain. Cabang-cabang bidang yang lain. Jadi bila anda belajar OB, anda akan kuasai juga antropologi, sosiologi, social psychology, and psychology. Ya. Ada soalan tentang ini? Tentang ini. Psikologi ini biasanya orang belajar untuk jadi psikolog. Betul, psikolog. Ahli psikologi. Psikolog, betul ya? PSI. Betul, Prof. Okay. Kemudian few obsolete in OB. Few obsolete in OB. Pertama, impossible to make simple and accurate generalization. Ini masalahnya. Kita mustahil kita nak buat generalization yang simple dan generalization yang tepat, yang accurate. Sebab dia bergantung. Di Indonesia pun kalau kita buat kajian tingkah laku organisasi, mungkin pengaruh-pengaruh budaya itu berbeza-beza. Sebab kita terdiri daripada berbagai background atau latar belakang bangsa. Kalau gunakan bangsa Indonesia lain. Kalau gunakan suku-suku kaum sudah berbeza-beza. And then number 2 is human being are complex and diverse. Okay, jadi manusia ini, ciri manusia ini kompleks dan pelbagai, ada diversity, diverse. OB concept must reflect situational condition. Jadi konsep OB ini reflect kepada situasi tertentu. Sebab itu kita gunakan perkataan contingency variable. Ada pemboleh-ubah contingency yang tertentu. Jadi kita jangan besar apabila kita ada menghadapi masalah di dalam organisasi kita. Biasanya akan terjadi masalah-masalah ini sudah biasa ya, sudah biasa akan terjadi. Ya. Jadi janganlah kita anggap itu sebagai perkara biasa. Itu adalah challenge. Bagaimana kita mau menguruskan tingkah laku organisasi kita kan. Okey. Ada apa-apa pertanyaan, soalan? Jangan susah hati ditanya. Ada ruang chat ini. Ruang chat ini boleh tanya. Tanya soalan? Boleh. Okay, teman-teman, if you have any question about this If you have any question, you can give any question. Be very shy to speak up. You can write in the chat. I will answer. Okay, we have two participants who raise hand. Okay. Professor Gator, okay. We Any choose the question? first. Ya, ada yang raise hand ini, Prof. Yeah. Oke, pertama, I would like to give the opportunity to Sifani Srina.
Please, Siva Nisrina, what's your question? Okay, thank you, ma'am. My question is, during the pandemic, there's a lot of changes in organizational behavior, especially the quality of a workplace relationship, or maybe the relationship between the employees. Is it a problem for organizational behavior, or maybe there's solutions for these changes after the pandemic? Okay. Yes. Okay, thank you. A good question. During the pandemic, especially during the lockdown, everybody must follow instruction from the pemerintah and the organization. There is no physically attendance in office. That means we still working at home. But we follow the instruction by the HR or the management side, how to conduct, how to do our job, But we must discipline ourselves. We stay at home, but we still working. We still working with our organization, belong to our organization. And then we must obey orders, whatever instruction given to us, we must execute. We must do it. Then send a report. Until the instruction from the management side, and then call us attend in the office physically. There are certain guidelines when we need attend the office. Maybe we not fully 100% needed to attend the office. Maybe they set up gradually 10%, then increase to 20%. Then we will take turn. But the function of organization, the function of the task, the function of the group still happen. We can contribute each other through the gadget, through the online. Normally is similar, but little bit keep distant. This is we call it guideline must given by the organization during pandemic, early after pandemic, and the organization or the country when one enter to the endemic. That little difference or the big difference between normal day, during endemic, and after endemic. But still, we must follow orders. We must follow the guideline, or must follow the how we behave in the work. That means in terms of the stress, all people stress because we scared we lost our job. In terms of burden, maybe so many burdens because of we not pay 100%. They cut off the our salary, not give 100% because we not attend ourselves at organization, but we do job at the house. That depends on the negotiation between you and your management, or you have the organization like the trade union. We can discuss it. But everybody knows. During the pandemic, working people, truly feel stressed because of some of the organization retrench ataupun dia berhentikan bekerja. Bila berhenti kerja, mereka akan merasai masalah, hilang pekerjaan, tanggungjawab banyak. Itu antaranya.
Jadi that is the depend on the management how to improve the situation, and in the management side and the worker side, they must meet together to discuss, to improvise the condition. Okay, adakah saya menjawab soalan Miss? Sudah Mbak Siva, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, Profesor. Thank you. Yeah. Okay, we have another question from Ivan Ardianto, please. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan. Sebelumnya maaf Bu, pakai bahasa Indonesia ya. It's okay. Nah, tadi dari Profesor Nasir kan mengenai persepsi orang itu tidak perlu didengar atau bisa dibilang dihiraukan saja. Nah, mengapa harus dihiraukan? Lalu apakah ketika kita tidak peduli dengan persepsi orang juga akan sulit berkembang seperti itu? Okay. Thank you. Ya, persepsi ini semua, everybody have a right given persepsi itu ada persepsi, but we must remember we don't punish ourselves to follow people perception. We must take care ourselves. Orang tidak akan jaga diri kita, hanya kita yang tahu diri kita. So biarkan persepsi itu berlalu, tapi kita masih kuat mengatakan saya adalah saya. Kita tidak hidup dengan persepsi orang, kita tidak mati dengan persepsi orang. Jadi kita kena kuat. Sebab persepsi ini biasanya macam saya kalau ini tak nampak ya, saya rambut saya panjang, gondrong gitu ya. Rambut saya panjang, gondrong, boleh pergi bau. Jadi kalau saya naik kenderaan publik ya, misalnya komuter, bus, mereka akan tanya saya, kerja di mana? Kerja di Kuala Lumpur. Sebagai apa? Saya bilang awal-awal, tukang kebun. Kamu jangan ketawa, saya kata tukang kebun. Jadi dia akan menganggap saya ini dengan penampilan yang begini, saya adalah betul-betul tukang kebun. Sebab saya tidak pakai mobil. Kalau pakai mobil, saya akan buang masa selama 2 jam, 3 jam. Kalau pakai kendaraan awam, saya jimat, saya boleh sampai 1 jam. Ya, saya bertolak pagi. Dia kata, oh tukang kebun. Sebab itu pergi awal-awal. Ya, saya pergi tukang kebun kena pergi awal. Perginya awal, pulangnya awal. Ya. Jadi kalau saya nak membunuh persepsi orang itu, saya akan bagi business card saya. Bila saya bagi business card saya, dia minta ampun, minta maaf sebab berbeda. Persepsinya betul-betul berbeda dengan jabatan saya. Gitu. Jadi kita tahu siapa diri kita. Jangan kita ditewas kepada persepsi orang. Kan? Itu dalam OB ini, itu kebaikan yang kita ada. Kalau kita tewas dengan persepsi orang, amat malang. Kita tahu siapa diri kita. Orang-orang kata kita buat jahat, kita tidak baik. Itu persepsi orang. Sebenarnya kita tahu kita orang baik-baik, dari keturunan yang baik-baik, sahabat yang baik-baik, saudara mara yang baik-baik. Kita tahu. Jadi persepsi orang ini boleh membunuh kita, boleh menyebabkan kita bermasalah jika kita ikut sebetulnya 100%. Tapi jangan. Kita ada kekuatan. Okey? Gitulah ya. Jawapan saya. Ada soalan lain? Okay, the third question is from Miss Radita Novi. So please, Radita, you may ask now. Baik, terima kasih Bu Kusno atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi kan disebutkan di awal bahwa misal ada pegawai itu udah dapat gaji bagus dan tunjangan yang bagus, tapi tetap ingin mengundurkan diri. Nah, misalnya ada salah satu pegawai itu dia kinerjanya bagus dan dari perusahaan pun udah memberikan gaji dan tunjangan yang bagus, tetapi tetap ingin mengundurkan diri. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar salah satu orang terbaik itu tidak jadi mengundurkan diri? Karena takutnya kalau misal jadi mengundurkan diri itu penggantinya sulit ditemukan. Ya, itu benar. Sebab
pegawai yang bagus itu ataupun kaki tangan yang bagus itu adalah aset kepada organisasi. Jadi semuanya sudah bagus, dia mau mengundurkan diri juga, maknanya perlu ada satu proses konsultasi di antara pihak manajemen, pengurus atasan dengan individu tersebut untuk heart to heart mengatakan apakah sebenarnya yang menjadi punca dia mengundurkan diri. Nah, jadi kalau ada konsultasi itu mungkin dia akan berubah. Kita mau tahu apakah masalah sebenarnya. Bila pegawai yang mau mengundur diri itu mendapati pihak pengurusan yang mengambil berat, dia akan berfikir mana organisasi ini baik, mengambil berat dia, walaupun dia mau mengundur diri tapi dipujuk. Kemungkinan kalau pihak pengurusan organisasi itu bagus, dia boleh counter offer. Biasanya yang dah mengundur diri ini dia dapat offer daripada organisasi lain. Sama ada gajinya besar ke, pangkatnya besar ke, ada facilities, kemudahan-kemudahan, ada mobil, ada supir, ada perumahan. Jadi kalau organisasi itu anggap dia accept, dia kena counter offer. Jadi baguslah dari segi pegawai tadi mau mengundurkan diri. Jadi dia dapat memperbaiki ekonominya, kebajikannya. Tetapi tidak semua majikan mau menuruti apa yang diinginkan oleh pegawai itu. Tetapi yang penting adalah konsultasi atau perundingan itu, mau tahu sebab apakah masalahnya. Ya, susah mencari pegawai yang bermotivasi tinggi, committed ini ya. Sebab kalau ikut pakar-pakar manajemen yang di barat, biasanya Peter Waterman yang mengkaji tentang Matsushita adalah satu pakar ekonomi di mana konsepnya dia menjaga kebajikan pekerjanya. Jadi dia selalu mengatakan pekerja adalah aset. Pekerja adalah harta terbaik organisasi. Jadi pekerja dia selalu Peter Waterman mengungkapkan dalam Matsushita, dia kata seseorang itu bekerja dalam organisasi bukan untuk makan saja. Ada sumbangan-sumbangan lain. Not for butter, not for bread alone. Bread ni roti, bukan untuk roti saja. Jadi ada sumbangan-sumbangan dia sumbangan kepada bangsa, sumbangan kepada keluarga, sumbangan kepada rakan lain, sumbangan kepada organisasi. Jadi not for butter alone, not for bread alone. Jadi setiap yang mempunyai kebaikan pada organisasi itu dia boleh memberi sumbangan yang besar. Jadi biasanya manajemen tidak sukar untuk melepaskannya. Dia tidak akan melepaskan, dia akan counter offer. Ramai yang saya lihat apabila CEO yang berjaya, dia mau resign, mau berpindah ke organisasi lain. Jadi pihak board of director, lembaga pengarah akan pujuk dia supaya dia jangan pindah. What do you want? Sebab itu ramai CEO yang gajinya 1 bulan 2 juta, 3 juta di Malaysia. Bukan juta rupiah, juta ringgit Malaysia. Kenapa? Dia memang orang kata organization leader, business leader. Dia memang membawa keuntungan kepada organisasi atau syarikat. Okey ya? Saya rasa menjawab soalan anda. Bagus ya, pelajar-pelajar di pada Universitas Jakarta itu banyak yang bertanya. Bagus. Thank you very much. Okay, we still have another Thank you, question. Prof. All right, we still have another question, Prof. Dato. Okay. Okay, we will give opportunity to Putri Desti Anawati. Please, Mbak Putri, Miss Putri.
Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Izin bertanya, dalam organisasi itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa memiliki hubungan kerja dengan karyawan lain itu juga penting. Nah, lalu bagaimana jika ada seseorang karyawan itu yang mempunyai kepribadian introvert, namun karyawan tersebut itu memiliki etos kerja yang tinggi, kadang juga mengerjakan pekerjaan tepat waktu. Nah, itu bagaimana Prof mengatasi kepribadian diri yang introvert itu, karena kan itu termasuk kelemahan diri juga. Terima kasih. Ya, dia masalah introvert ini, orang introvert ini sebenarnya dia orang yang setia, yang rajin, berbeda dengan yang extrovert. Extrovert ini kadang-kadang dia banyak sebagai pelakon, dia pelakon, ada bos, wah dia banyak cakap, dia banyak cadangan, tapi cakap cadangan saja, kerjanya nggak bagus. Jadi yang introvert, introvert ini biasanya boleh diperbaiki keadaannya melalui latihan. Jangan terus jadi introvert. Jadi introvert ini sebenarnya satu sikap malu. Kalau bercakap nanti nampak kebodohannya hilang itu. Kalau bercakap nanti nampak dia tidak bijak, nampak dia tidak tahu. Ini kita manusia bebas bercakap. Dia boleh juga bercakap, tapi minta maaf dulu. Saya minta maaf dulu kalau apa yang saya cakap ini salah, tidak sepatutnya. Jadi kalau menyentuh hak perasaan orang lain, saya benarkan saya bercakap. Dia kata, okey, sudah bercakap. Jadi kita sudah ada keselamatan di situ. Jangan terus bercakap saja, perkara yang tidak perlu kita bercakap tidak boleh. Jadi bercakap istilah dalam orang kata tempat yang betul, dalam medium yang betul, di dalam situasi yang betul, dalam forum-forum yang betul. Di dalam rapat boleh bercakap, boleh bertengkar, boleh bergaduh dalam mesyuarat, tapi lepas mesyuarat kita baik semula. Begitu ya. Ini biasa. Kalau di dalam syarikat Jepang, ada pernah dengar syarikat Jepang ini? Di Indonesia ada syarikat Jepang. Saya buat kajian di Jepang. Kalau pekerja itu datang turut serta dalam rapat, tapi tidak bercakap, dia akan dimarahi. Dia bilang, kamu datang ke rapat ini dengan otak yang kosong, dengan mulut yang bisu. Kamu mesti menyumbang idea. Walaupun idea kamu salah, tapi kamu menyumbang. Sebab di dalam budaya Jepang, setiap orang kena menyumbang idea. Yang salah pun diberikan ganjaran, hadiah. Yang betul pun diberikan hadiah. Tidak ada benda yang malu. Yang ini boleh menggalakkan orang itu bertukar daripada introvert kepada extrovert. Ya, jadi jangan malu. Budaya kita ni kan malu. Kalau malu tak ada gigi, buat gigi palsu. Kan? Kalau muka itu tidak berapa cantik, pergi buat plastik surgery. Betul? Kalau kepala itu botak, pakai rambut palsu. Macam-macam estetik. Kemahiran estetik Indonesia kan bagus. Estetik kecantikan kan bagus. Betul tak? Betul Puteri Ageng di Indonesia? Industri kecantikan ini bagus. Jadi kadang-kadang kita dipengaruhi oleh latar belakang kita di persekitaran rumah kita. Bapak yang garang, nak mau bercakap, cakap kena marah. Gitu. Tapi bila bekerja kita akan berubahlah. Okey, rasanya menjawab soalan itu ya. Ini aspek psikologi itu. Oke. Mbak Putri udah? Sudah Bu, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Okay, we still have another questions, Professor Jato. Is it okay, or we have to edit? Okay.
All right, the next question is from Nandika Wahyu. Please, Mr. Nandika, time is yours. Okay, thank you in advance, Mr. Chusno. We give me time to the question. Related to big data, yes, Mr. My question is, what if an organization that is currently developing has difficulty processing big data, and what is the correlation of the magnitude of big data with the organization? Okay, this is my question. So what is relationship between? Correlation of the magnitude of big data with the organization. Oh, okay. Big data. Big data, normally big data we can get from the statistic department, or that is the big data. Or for financial data, we get from the SC, security share SC, security committee, So this big data provided by the other organization, but we use the big data to suit our research for the organization. For example, big data on the numbers of the company, numbers of the manager, the numbers of the qualified CEO. That is big data. Big data. So big data is we get easily from the other party, then use to our purposes. We don't collect on ourselves, but we extract on the data already from other organization. That is very good to doing the data analysis. Now, especially in the financial, in economic, in the demographic, the planning. Okay. Okay. Time now is 12:36. I allow to the continue, or time is finished already. Oh, we still have a time, Professor Dato. Okay. Okay. Any answers? Any question? Oh, we still have 2 questions, Professor Good. Dato. Okay, the next question I would like to give to Miss Risha Jenia. Please, Miss Risha, it's time yours. Okay, thank you, Miss Chusno. Can you speak more louder, Miss Risha? Okay. My question is, one of the focal point in organizational behavior is group structure and process. Then, what kind of group structure that will shape a good organizational behavior? Thank you. Okay, the group structure depend on the objective of the establishment of the group. A group structure. Group structure. The purpose of group try to solve the problem. There are normally special function for the group to achieve, to discuss the problem and propose what the solution of the problem. There are many types of the group structure. Many types of structure, from the small group, task group, and the networking group. From different function, finance, function HR, function marketing, function accounting. They will discuss something to solve the problem. They from different objective. The function to establish the group based on the objective to form the group. But the group not more than 20, for example. If more than 20, they become different. They become forum, become a big meeting. The group must a small group, and their background is different. They have diversity there. They have the certain
have a certain knowledge, have a certain strength to support the existence of the group. But the group must dissolve after they achieve the objective. They have the certain rule and regulation in the group. Right? But it's good because of everybody will throw the idea belong to the group and have the PNC, private and confidential, not disclose the other person out of the group. Okay, that is very good. Okay, thank you. Okay. All right. The last question is from Miss Dini Dwi Lestari. Please, Miss Dini. Oke, Miss Jusnu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak. Tadi kan dalam organization behavior itu kan ada proses perubahan. Nah, terkadang kita tuh kan sulit dengan adanya perubahan di dalam organisasi. Lalu bagaimana cara kita dan juga cara perusahaan agar karyawannya itu mudah dalam beradaptasi dalam proses perubahan. Terima kasih, Pak. Ini di mana-mana dalam dunia, organisasi dunia, memang dia orang ni resist change, menolak perubahan. Tetapi perubahan itu boleh dilaksanakan apabila kita libatkan semua orang. Kita justify, beritahu kenapa perubahan itu perlu. Through the justification, mereka akan tahu. Mereka tidak menyokong perubahan sebab mereka tidak tahu sebenarnya what is the real situation, what the real causes need to change. Yang ini yang perlu kita begitu. Mereka sangsi dengan perubahan, mereka takut dengan perubahan. Tapi apabila mereka participate di dalam peringkat awalnya, kenapa perubahan itu perlu berlaku, mereka akan menerima perubahan. Yang tidak menerima perubahan itu, susah berubah, mereka tidak tahu. Mereka tidak ada informasi, tidak ada maklumat kenapa perubahan itu perlu berlaku. Perubahan ini sebenarnya adalah baik. Tapi mereka tidak tahu. Mereka diceritakan dengan orang-orang yang tidak paham bahawa perubahan itu menyusahkan mereka. Nah, itu masalah. Biasanya pihak manajemen akan panggil pihak-pihak tertentu, brief ataupun beri taklimat kenapa perubahan harus berlaku. Okay, thank you. All right. Okay, Prof. Nasir, that's all the question from the student for this session, and you may to continue your material, please. Okay. A challenge and opportunity for the OB, cabaran-cabaran dan peluang. Kadang-kadang cabaran ini juga harus dianggap sebagai opportunity. Challenge, kalau itu put prinsip SWOT, strength, weaknesses, opportunity, and threat. Semua itu diubah, semuanya menjadi kepada opportunity. Itu yang sebaiknya. Kekuatan pun peluang, kelemahan pun peluang, opportunity peluang itu double up peluang, dan ancaman pun peluang. Number one, responding to continuing globalization. Jadi dalam aspek global ini, persaingan amat sengit global. Jadi dalam global ini kita dah sama saja. Dunia ini sudah menjadi kampung, global village. Jadi understand workforce demography, dia ada multicultural management, prinsip pengurusan berbagai budaya. Itu ada dalam organisasi, terutama di dalam multinational company. Managing workforce diversity, ini bagaimana untuk menguruskan keberbagaian pasukan. Impact social media, kesan social media, employee well-being at work, bagaimana tingkah laku pekerja di tempat kerja, and then creating positive work environment. Ini menjadi satu keperluan untuk menyediakan satu environment yang kondusif untuk bekerja. Ia menjadi rumah kedua kepada proving ethical behavior. Ini perlu diingatkan dari masa ke masa tentang etika kerja. Tidak boleh korup, tidak boleh ponteng. Misalnya kalau dalam Islam, kita tidak perlu etika kerja ini. Sebab apa?
dalam Islam pun ada malaikat jaga kita. Dia akan catat. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan akan menghukum orang yang tidak jujur. Allah perhatikan orang. Jadi tak perlu etika. This is employment option. Kategori employment, type employment, places employment, condition employment, and compensation and employment. Jadi yang ini pun amat jelas. Ada pelbagai pilihan pekerjaan dalam kategori employment ini. Employ yang bekerja, underemployed, underutilized, yang tidak digunakan sepenuhnya. Re-employ, dilantik semula, digaji semula. Unemployed ini jobless, orang yang hilang pekerjaan. Entrepreneur, usahawan, retire, persara, pension, job seeking, orang mencari kerja, kemudian lay off, dibersihkan kerja. Jenis pekerjaan pula, jenis employment pula ada full time, part time, flexi time, job share, contingent pada semasa, independent contractor, sementara, kurangkan waktu jam bekerja, dan internship yang bagi pelajar. Place of employment, office, cubicle, duduk dalam kotak dan cube, floating, share space, virtual, dalam during pandemic, virtual, flexible, datang boleh awal boleh lewat, balik boleh awal boleh lewat, flexible, work from home, ini banyak. Condition employment, local, tempatan, expatriate ni maknanya kita bekerja daripada ke negeri orang atau orang bekerja di negeri kita, expatriate. Ada undang-undang short term assignee, flex, expatriate, ini pun dalam expatriate dalam masa yang singkat. The national business traveller, visa employee, union non-union employee. Ada yang bekerja ada kesatuan, ada yang tidak ada kesatuan. Baik-baik ada kesatuan boleh melindungi kebajikan. Compensation for employment ni gaji, ada yang gaji, ada yang upah. Salary ni gaji, hourly ni upah. Overtime ni ini benefit, bonus benefit. Kontrak jenis kontrak setahun, 6 bulan, kurangnya 6 bulan. Time off kita digunakan berhenti daripada ataupun menghentikan pekerjaan kita awal, time off. Benefit, faedah-faedah. Jadi responding to globalization, increase foreign assignment. Ramai orang boleh bekerja di luar. Misalnya orang Indonesia. Orang Indonesia lah yang menghidupkan 2 masjid di Arab Saudi. Di Masjid Haram, Masjidil Haram dan Madinah. Orang Indonesia. Orang Bangladesh dan orang Pakistan. Dia ada assignment ke situ. Tapi assignment yang biasa ni biasanya masuk syarikat-syarikat multinasional, MNCs. Working with people from different culture. Orang yang berbeza budaya, adapting differing culture and reform. Very normal. Biasanya kalau kita pergi negara orang tu budaya yang berbeza dan undang-undangnya pun berbeza. Jadi kalau managing workforce demographic ni, longevity, orang yang hidup lama, orang tua dan boleh bekerja. Dan dah bersara bekerja semula. Dan birth rate, kadar kelahiran, sekarang ni satu dunia kadar kelahiran agak menurun. Socio-economic condition, semua ekonomi negara di dunia, negara dunia agak menurun sebab ada pandemik COVID-19. Ada changes in workforce. Jadi depend on the type of the organisation. Ada yang baru merger bergabung balik, ada yang acquisition ambil alih, ada yang company yang baru nak bergerak balik. Sekarang ekonomi baru nak berkembang semula lah.
Itu masalah. Managing workforce diversity, uruskan pasukan pekerja yang pelbagai, diversity, organization are becoming more heterogeneous mixed people yang berbeza-beza bekerja di dalam satu organisasi. Berbeza gender, berbeza umur, berbeza bangsa, berbeza kaum dan sexual orientation yang berbeza. Social media, use of social media by employee. Jadi sekarang ni kalau untuk mengurus pejabat, mereka gunakan telefon. Jadi social media biasanya menggunakan WhatsApp ataupun email. Using social media to learn about employee. Jadi ada majikan yang menggunakan social media itu untuk menilai tingkah laku pekerjanya. Misalnya FB, WhatsApp, kalau dia asyik forwardkan maklumat-maklumat palsu, maknanya orang ini tak berapa baiklah. Ataupun dalam Facebook dia, WhatsApp dia melawan pemerintah. Semuanya hantaran mesejnya melawan pemerintah. Jadi tidak berapa baik. Boleh memalukan organisasi. Okay? Dan impact of social media and employee well-being. Jadi ada majikan yang memantau pekerja-pekerja yang asyik bersosial media ini pada masa bila mereka bekerja. Kalau setiap saat, setiap waktu ada juga hantaran-hantarannya bila mereka bekerja. Waktu bekerja mereka aktif menghantar media. Tapi waktu lepas, waktu pejabat tidak ada hantaran lagi. Maknanya masa bekerja mereka gunakan untuk bermedia sosial. Enhancing employee well-being at work. The line between work and non-work has blurred. Jadi garisan pemisah antara kerja dengan bukan kerja itu dalam kabur. Manager are increasingly dealing with conflict and right between work and life away from work. Jadi mesti ada toleransi, tolak ansur lah di antara kerja dan bukan kerja. Tapi biasanya peraturan kerja itu harus diutamakan. Utamakan kerja dahulu, barulah urusan bukan kerja. Tapi yang penting kerja disiapkan. Okay. Creating positive work environment, ini usaha semua orang. Bukan usaha pengurusan saja. Usaha setiap anggota dalam organisasi mestilah mencipta keadaan kerja yang positif. Positive organization scholarship, how organization develop human strength, foster vitality, resilience, and unlock potential. Sebab masing-masing perlu bekerjasama untuk menaikkan image organisasi. Fokus on what good about organization, not what bad. Jadi jangan fikirkan yang buruk, fikirkan yang baik-baik. Yang baik-baik untuk organisasi. Ini tugas semua orang dalam organisasi. Improving ethical behavior, managing facing ethical dilemma or ethical choices require identify right and wrong conduct. Ini biasa. Sudah digariskan dalam tingkah laku yang sepatutnya dilakukan di dalam masa bekerja. Datang awal, pakaiannya, baliknya bila, amanah, jujur, bekerjasama, itu semuanya conduct yang patut diamalkan. Bukannya wrong conduct. Tidak datang kerja, ponteng kerja, ambil rasuah, semua bergaduh, adu domba, tak boleh. Itu adalah tingkah laku yang salah. Jadi harus dicegah mereka yang ada ciri-ciri wrongdoing ini, sama ada ditegur, ditahan gaji, tahan naik pangkat, ataupun dibagi latihan, ataupun diberikan khidmat konseling. Companies promoting strong ethical mission, encourage employee to behave with integrity. Tak ada bias, tak ada berat sebelah, tidak ambil wang, sogokan. Provide strong leadership that influence employee decision behave ethically. Jadi bergantung kepada ketua juga.
Kalau ketuanya baik, ketuanya bagi contoh teladan, jadi pengikut-pengikutnya, subordinatnya akan mengikut ketuanya. Tapi kalau ketuanya cakap lain, buat lain, jadi ini akan jadi ancaman kepada organisasi. Ya, cakap mestilah sama dengan apa yang dibuat. Okay. Developing an OB model. A model is abstraction of reality. Ya. Model ini adalah datang daripada kajian yang dibuat dan diamalkan. Simplified version some real world phenomena. Ada model itu sama dengan apa yang terjadi sebenar. Misalnya model kereta, prototype kereta yang dibuat. Jadi prototype kereta itu adalah contoh kereta yang akan dibangunkan. Jadi mesti sama. Kalau prototype yang lain, keretanya lain, jadi modelnya tidak sama lah. Okay. Macam kereta Honda, dia ada type A, type B, type C, type H, HRV, CRV, BRV, ARV kita teknologi itu Honda. Mercedes itu juga type A, B, C class, A class, B class, C class, E class, dan S class. Itu modelnya lah. Three type of variable, variable input, faktor-faktor yang menjadi masukan input and process outcome. Outcome ni adalah hasil dia. Hasil. Proses ni kadang penting. Input yang baik, proses yang baik, outcome yang baik. Input dia tak baik, proses yang baik, dia akan menjadi outcome yang baik. Tetapi input dia baik, proses tak baik, outcome dia bukan jadi tak baik. Dia bergantung banyak pada proses juga. Three level of analysis, individual, group, and organizational. Three type variable, di input tadi, proses, outcome. Dia ada peringkat individual, input, proses, outcome, group level, organizational level. Jadi daripada sekecil-kecilnya pada yang sebesar-besar, yang bentuk structure, culture jadi budaya. Jadi proses ini amat penting. Individual level, prosesnya emotion, mood, motivation, perception, decision making. Di group pula, utamakan communication, leadership, power and politics, conflict negotiation. The organization, prosesnya, resource management, change practices. Ini outcome-nya. Outcome-nya hasilnya. Hasil pekerjaan. Individual, attitude, stress, task performance, user behavior, withdrawal behavior, group cohesion, kejelekitan, kesepaduan grup itu, group functioning, berfungsinya grup, organization level, productivity, daya productivity, dan survival. These three level of OB, sama tadi lah, individual daripada bawah, and then medium, group level, organization level. Ini ada ceritakan di dalam bab-bab lah. Chapter individual, chapter 2 hingga 8, group level 9 hingga 14, and so on in organizational level, system, population development. Application OB to manager, don't rely on generalization. Jangan selalu cepat buat generalisasi. Buat satu tanggapan umum. Tidak boleh. Use metric and situational variable rather than hunch to explain cause and effect relationship. Increase relationship potential by improving skill. Improve technical conceptual skill by staying current with trends like big data. Sekali lagi big data. Ada pelajar yang tanya tadi big data. Recognize the role of organizational behavior on employee works quality and productivity. Jadi kena iktiraf role organization behavior ni ke atas employee work quality kerja pekerja itu dan productivity pekerja itu. Mesti ada pengiktirafan. Recognition misalnya reward bulanan, reward tahunan, dan diberikan insentif tertentu, kenaikan pangkat, that is reward. Kalau orang yang baik, yang bagus, yang perform, tidak bagi reward, mereka tidak akan perform lagi.
apa? Kalau kita bagi reward sama dengan orang yang tidak perform, jadi apa beza dengan orang perform dengan tak perform? Jadi mesti ada beza. Yang tidak perform diberikan hukuman, tidak dapat reward, tidak dapat bonus. Yang bagus, yang capai key performance indicator, diberikan bonus. Jadi mereka akan berusaha untuk menjadi orang yang bagus, menghasilkan kerja yang bagus. Ini utamaan application pada manager. Use organizational behavior in help design and change program, improve customer service, and address work-life balance. Jadi work-life balance ni penting ya. Jadi kerja juga, di rumah jadi pekerja, di pejabat jadi pekerja, di rumah jadi ibu atau jadi bapa. Jangan di rumah pun jadi bos juga, tak boleh. Jadi work-life balance mesti ada keseimbangan di antara kerja dengan kehidupan sosial. Kalau tak ada work-life balance ini, jadi akan ada burnout, akan ada stres, akan ada masalah di rumah. Padahal rumah itu adalah syurga kita. Bainati jannati. Jadi rumah adalah syurga. Jadi kalau rumah tidak bahagia, di pejabat bahagia, tak betul. Yeah? Okay. Covered already chapter 1. All right. Any question? Okay. Do you have any questions? Any question, students? I think there's. Oh, we have one more, Professor. Okay. We have Emma Rahma. Please, Miss Emma Rahma. Oke, thank you Miss untuk waktunya. Oke, Prof, saya izin bertanya untuk terkait challenge and opportunity for organizational behavior, itu kan salah satunya tadi managing workforce diversity. Lah, jika managing workforce diversity ini menjadi sebuah challenge untuk organizational behavior, bagaimana cara perusahaan untuk mengatasi tantangan tersebut? Thank you. Okay, management work diversity. Worker diversity. Diversity ini memang salah satu keperluan di dunia. Sebab dunia ini semakin kecil, jadi perlu ada kerjasama pekerja ini antara berbeza budaya, berbeza bangsa, berbeza kaum. Sebab ini salah satu insentif juga untuk menggalakkan bisnes antarabangsa, antarabangsa. Misalnya di Indonesia jadi HQ-nya dan dibuka di negeri China. Mesti kita employ, kita gajikan pekerja Cina. Jadi pengurus mesti tahu budaya pekerja Cina. Ataupun dibuka di Vietnam, ataupun buka di Amerika. Jadi di Amerika itu pula bukannya orang Amerika saja. Bukan asli Amerika, mungkin ada orang Indian, mungkin ada orang Hispanic. Hispanic ni antara orang yang selalu dianaktirikan di Amerika, di marginalizekan. Jadi budaya-budaya multi diversity ini akan menjadi budaya korporat. Kepelbagaian budaya itu akan diurus melalui multicultural management. Ini ada di dalam organisasi antarabangsa, dalam International Human Resource Management. Dia ada pengurusan semua manusia antarabangsa. Bagaimana? Perniagaan antarabangsa adalah perniagaan budaya. Kita kena respect budaya di host country yang kita buka syarikat itu. Ya, jadi kalau orang tu jadi expatriate, dia kena belajar budaya itu dulu. Ada kursus tentang budaya. Bila kursus budaya dia tak faham, baru dia hantar assignment-nya ke negara yang mereka sepatutnya bekerja. Tapi kalau tidak dia ada kursusnya, tidak tahu do and don't-nya terus dihantar, mereka akan gagal. Dalam tempoh 2-3 bulan mereka tak boleh bekerja, mereka akan hantar balik. Jadi kalau dihantar balik itu satu benda yang memalukan mereka lah. Biasanya orang yang dihantar assignment ke luar negeri ini orang yang bagus, dia lokal dan dihantar ke sana
dikira naik pangkat, promotion, lebih tanggung jawab. Jadi bagus bagus biasanya kalau kita boleh menguruskan diversity culture. Okay. Okay, thank you for answer. All right, we move to another question from Miss Nurvita Febriani. Please, Miss Nurvita. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Nurvita Febriani, izin bertanya, Prof. Bagaimana jika karyawan itu lebih memiliki perilaku yang ada di pimpinan, maksudnya karyawan mempunyai perilaku pimpinan yang lebih, apakah itu dapat memberi impact yang besar terhadap perilaku organisasi seperti itu, dan kecuali promosi ya, mungkin dengan memiliki leader behavior yang tinggi dan tenaga performa kerja yang baik. Seperti itu. Ya, bagus soalan itu. Biasanya effective leadership ini, effective leaders ini, dia mempunyai ciri-ciri, mempunyai kejayaan sebagai karyawan yang amat baik, sebab mereka ada segala-galanya. Mereka komplit ada segalanya. Mereka ada ilmu, ada kelayakan, ada kemahiran, ada dorongan daripada atasan ataupun kerjasama daripada bawahan, daripada keluarga, dia ada matlamat, wawasan yang luas. Jadi mereka ini kadang-kadang kalau tidak dapat recognition atau pengiktirafan dari organisasi pun, mereka akan terus berkarya di sana ya. Sebab apa? Dia menganggap bahawa apa yang dibuat itu satu amalan baik bagi mereka, mungkin dapat ganjaran daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikira ibadah kepada mereka ya. Jadi pihak pengurusan mesti cekap mengenal pasti orang yang begini sebagai satu aset, satu peluang pada organisasi yang harus dijaga, Jadi melalui rekomendasi, melalui laporan performance management, orang ini akan terus mendapat imbuhan, diberi promosi lah. Sekiranya tidak dapat promosi, tidak jadi masalah kepada individu itu. Tetapi bahayanya apabila beliau mendapat peluang tawaran daripada organisasi lain. Jadi dia akan berfikir, akan wujud satu di dalam hatinya niat untuk berhenti kerja. Sebab ada organisasi lain yang mahukan tenaganya. Itu amat bahaya. Jadi sebagai pengusaha atasan, mereka kena cekaplah, mengenal pasti, memberi ganjaran, reward ataupun promosi pada kepimpinan yang begini. Kalau tidak, satu kerugian sudah ada di dalam organisasi tetapi diabaikan. Ini satu keadaan yang agak janggal ataupun luar biasa. Oke? Baik, terima kasih atas jawabannya, Prof. Okay, thank you, Mbak Nurvita. So I think Mbak Nurvita is the last person who give the question, Professor Dato' Nasir. Yeah. And I really want to say thank you very much for the opportunity. This is the first meeting that really excitement. Dan teman-teman dari mahasiswa juga sangat antusias ya, Prof. Dato' sebagai yang bertanya. Saya lihat aktif semuanya lah, maknanya berlaku satu keadaan yang menggalakkan transfer of learning, pembelajaran, perpindahan pembelajaran daripada dosen kepada pelajar, dan pelajar pula banyak bertanya, maknanya di situ ada pembelajaran, transfer of learning tadi ada. Jadi saya kagumlah dengan pelajar-pelajar Universitas Yogyakarta ya. Jakarta ada Jakarta. Yogyakarta. Yogyakarta ini bagus semua.
Yang ceweknya bertanya, cowoknya bertanya, bagus. Jadi teruskan. Jadi kita jumpa lagi minggu depan ya. Betul, yeah. We will meet again on the next week. Of course, with another. See again next week. We will continue our lecture. Okay. Okay. Thank you. Alright. Yeah. Thank See you. you. Thank you very much, Prof. Okay. For the coordinator of the class, please, would you mind to share the link of presentation? We will give you around 5 until 10 minutes to fill up the presentation link. Silahkan untuk koordinator kelas boleh membagi link presensinya ya, dan saya akan mengambil gambar juga untuk bukti kehadiran ya. Saya akan beri waktu 10 menit kalian untuk memasukkan presensi kalian ya. Kita akan berjumpa lagi ya. We will meet again next week, of course, still with Professor Dato' Nasir with another topic. Yeah. Okay. Wait, I still screenshot. And I hope that next week you still have a lot of questions for the topic. Yeah. And I'm happy that you are to be active. Like I told you, I will give reward for student who active make a question. All right, I'm on the last of slide, and I hope next week all of the camera will on. Yeah, so I can recognize you, as you know that this is the first time too for me to teaching your class. All right. Okay, guys, I think it's enough for the meeting today. Thank you very much for your opportunity and for your participation, of course. And we will meet again next week, still with Professor Dato' Nasir. Thank you once more for Professor Dato' Nasir. And see you. Dadah. Goodbye, guys. Keep healthy, keep smiling, and be happy. Dadah. Love you guys. See you. All right. And thank you, Miss. Welcome. Bye. Saya end meeting ya.